sejahtera, salam sahabat semua. Mari kita hening sejenak. Bersama kita akan menghayati sabda Allah yang ada di Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan 9. Dan juga kita akan memahami sebuah tema berkomitmen untuk berubah. Bapak Ibu Saudara, sahabat semua yang dikasihi Tuhan, sebagai masyarakat yang hidup di negeri Indonesia ini, di akhir-akhir ini melalui media kita menyaksikan adanya seorang pemimpin pejabat di kota A, kota B, kota C ditangkap, bahkan juga pejabat di sebuah instansi tertentu tertangkap. Karena apa? Karena mereka menyalahgunakan wewenang, kuasa, dan jabatannya hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, seperti korupsi, memeras, dan sebagainya. Tentu hal seperti ini membuat hati kita sedih dan tragis. Setiap orang pasti ingin punya kuasa, dan betul memang kuasa itu bisa membuat orang melakukan banyak hal. Tapi ini hal yang perlu kita renungkan bersama. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Allah? Kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita berdampak seperti apa? Apakah kita melakukan hal yang sama seperti yang ada di sekitaran kita ketika mereka punya kuasa, mencari keuntungan, kepentingan, kenikmatan bagi diri sendiri? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini disebut dengan Minggu Transfigurasi. Transfigurasi artinya adalah perubahan bentuk atau perubahan rupa. Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan 9 mengisahkan ketika Tuhan Yesus bersama dengan 3 muridnya ada di atas gunung. Kemudian 3 muridnya ini melihat wajah Tuhan Yesus yang putih kemilau. Mereka takjub dan mereka kemudian meminta untuk diizinkan mendirikan 3 kemah. Ini hal yang menarik, sebab permintaan mereka tidak diizinkan oleh Tuhan, atau tepatnya Tuhan tidak memberikan respon kepada mereka. Bahkan kita tahu Tuhan makin menegaskan bahwa kehadirannya di bumi, artinya dengan demikian kuasa yang Tuhan miliki yang dihadirkan di bumi adalah untuk melayani, bukan meminta manusia melayaninya, tapi Tuhanlah yang melayani, memulihkan kehidupan agar semua umat ciptaan bisa mendapatkan pengampunan dan penebusan. Inilah makna Minggu Transfigurasi, yaitu memberi pesan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita telah menerima kuasa dari Tuhan, dan kuasa ini sebenarnya sekali lagi bukan untuk mencari kesenangan, kenikmatan, kepentingan untuk diri kita sendiri, baik di gereja, di keluarga, di masyarakat. Kita bisa menyalahgunakan wewenang kuasa itu hanya untuk menginginkan apa yang kita inginkan. Nah, Minggu Transfigurasi mengingatkan kepada kita, kuasa Tuhan diberikan kepada kita, dan Tuhan menghendaki seperti para murid yang tidak diizinkan mendirikan 3 kemah, tapi diajak kembali turun, yang artinya adalah untuk para murid terlibat aktif dengan kuasanya itu, membangun peradaban kehidupan, memulihkan kehidupan, melanjutkan pengampunan, dan juga tentu menumbuhkan kembali pengharapan. Inilah seruan panggilan di Minggu Transfigurasi, dan inilah juga ajakan kepada kita semua agar kita selalu punya komitmen untuk berubah, yang artinya melalui diri kita, kehadiran kita, nilai-nilai kasih Allah itu, nilai-nilai kerajaan Allah itu dapat kita hadirkan. Maka mari kita bertanya, sejauh mana
kita memperlihatkan komitmen perubahan itu di keluarga? Apakah sungguh kita mengawali berbuat melayani, menghadirkan cinta, memberikan keteduhan, ketenteraman, memberikan telinga yang mendengarkan, sehingga kemudian di rumah kita selalu menghadirkan terang ilahi. Di gereja, apakah kita juga menjadi bagian yang mencipta ruang sehingga setiap umat mendapatkan berkat dalam kehidupan bergereja kita? Ada ruang yang bisa dinikmati oleh banyak orang untuk merasakan damai dan sejahtera. Begitu pula di masyarakat, kita hadir secara langsung bersama dengan mereka, bahwa masih ada cinta kasih yang murni, bahwa masih ada sebuah perjuangan yang sungguh-sungguh untuk menghadirkan damai dan sejahtera. Mari di minggu transfigurasi ini, komitmen apa yang akan kita perjuangkan agar ada dampak dalam kehidupan kita? Tuhan memberkati kita semua. Amin.